Teko piye carane MC? Cara MC. Oke, baiklah. Para kaula muda, jiwa muda itu mengalami gangguan yang dinamakan gangguan bercinta. Manusia bercinta tidak ketemu satu hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, dia akan mengalami rindu. Pepatah mengatakan kerinduan akan menjadi rindu apabila dirindukan dengan kerinduan tersebut. Dan kerinduan tersebut apabila tidak dirindukan dengan kerinduan, maka kerinduan tidak akan menjadi rindu seperti kerinduan yang dirindukannya. Maka dari itu Mas Sopo menyanyikan lagu Rindu. Carane bakul jamu Kang Haimin. Bakul jamu ya sinten mawon sing sakit gigi, malaria, dem panas, pucat-pucatan, eltro, kencing manis, kencing batu, sakit kepala, sakit telinga, kena arit, kena golok, kena pecok, garis miring, luka baru, niki obatnya botol cap manumprit. Obat niki saged ngobati kawan dosa penyakit antara lain sing pun kula sebutaken wau. Bapak-bapak, ibu-ibu sonten ngunjuk injing-injing biar padang. Teko nek Kang Haimin. Piye? Carane ngamen pripun? Carane ngamen. Oke, selamat pagi menjelang siang para penumpang serta Pak supir dan kondukturnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya pensiunan artis India mencari pengalaman ke Indonesia. Bukannya saya malas bekerja, saya juga punya ijazah, tetapi melamar bekerja di PT Induk Lampung Perkasa, PT Plasma, PT Berantasena, PT Waskita saya tidak diterima. Untuk sementara saya akan menjadi penghibur para penumpang. Apabila ada komisinya akan saya kumpulkan untuk pulang ke India, karena saya dari India akan menyanyikan lagu India. Candi Sutari, Gular Gesi, dan seterusnya. Oke. Teko nek Kang Haimin, carane ndalang kepiye? Ndalang iki wal kudoro menika saged mletik tanpa sutang, mibur tanpa suwi dong karya. Kakang Adipati dobleh kencana piyanggenmu mimpin Kadipaten Kaprongosan. Sedanten pun kula teteki untune, Gusti. Oke. Carane dadi kiai ceramah pripun Kang Haimin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya di sini akan menyampaikan sekelumit info. Info tersebut membicarakan iman dan takwa. Sebelumnya saya akan bercerita tentang kehidupan saya. Dulu saya berumur 7 tahun ingin bibinau mencari ilmu. Mencari ilmu dimulai dari kitab kecil dia bernama Turutan. Saya membuka lembaran kedua menemui huruf alif, lalu saya baca Bismillahirrohmanirrohim. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah. Artinya alif fathah aku, alif kasroh iki, alif dhammah urip. Jadi aku iki urip. Maka dari itu kita sebagai manusia hidup di dunia, banyak-banyakanlah beribadah, bertakwa kepada Allah. Hanya satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu bertakwa. Dalam hadis Bukhari Muslim diterangkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah engkau takut kepada Allah di mana saja engkau berada. Bagaimana cara takut kepada Allah? Menemui masjid kita lari, menemui musola kita lari, menemui ayat-ayat Al-Quran kita lari. Tidak. Cara takut kepada Allah tidak malah menjauh, tetapi malah mendekat. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kepada kaum muslimin rahimakumullah, manusia hidup di dunia itu diiringi dengan zaman. Zaman ada 4, yang pertama zaman kuno, yang kedua zaman canggih, yang ketiga zaman modern, yang keempat zaman now. Sekarang saya di sini akan memerinci satu persatu dari yang pertama, yaitu zaman kuno. Kata mbah saya di sini akan menceritakan zaman kuno yang pertama. Kuno itu lagune ono, kata mbah saya. Karena saya manusia zaman sekarang, jadi kalau disuruh menceritakan zaman kuno, terus terang tidak bisa. Meningkat yang kedua yaitu zaman canggih. Kenapa bisa disebut zaman canggih? Karena bangsa Indonesia bisa mendirikan berbagai macam elektronik. Di dalam alat berkendaraan, bangsa Indonesia bisa mendirikan sepeda, motor, mobil, sampai-sampai Bapak mantan Presiden Habibie bisa mendirikan kapal. Jika kapal berterbang tinggi, semakin tidak kelihatan.
Tetapi jika cewek-cewek memakai androk tinggi, semakin apa yang terjadi? Biarpun zaman semakin canggih, moral kehidupan manusia jangan semakin canggih. Meningkat yang ketiga yaitu zaman modern. Kenapa bisa disebut zaman modern? Karena jika dibandingkan dengan zaman kuno jauh berbeda di dalam sehari-hari maupun di dalam berglobalisasi. Contohnya di dalam sehari-hari yang sering mas-mas lakukan yaitu masalah kencing. Kalau zaman kuno kencing itu dodok bahasa Jawanya, dibersihin, disuciin pakai air. Tetapi kalau di zaman modern kadang berdiri gambar ulo. Kalau zaman kuno dibersihin, disuciin pakai air. Tetapi kalau di zaman modern pakai air. Yaitu pakainya obatnya rondat, piodan, pastat, bukan. Obatnya yaitu obat abit. Obat abit kan selentik gitu. Kepada kaum muslimin rahimakumullah. Meningkat yang keempat yaitu zaman now. Cukup sekian. Terima kasih.